Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tugas ekonomi ya, ingin ke Bank BJB. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Febrian Yugi Prasetyo. Saya folder saya dapat. Pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, perbedaan Bank BJB pada umumnya sama Bank BJB Syariah itu apa? Kalau pada umumnya sih perbedaannya kita tuh bank syariah gitu ya. Kalau misalnya Bank BJB dia konvensional. Garis besar sih perbedaannya di syariah itu ada akadnya. Jadi misalnya baik kegiatan pendanaan kita menggunakan akad-akad syariah. Jadi ada tujuannya, misalnya kayak mau membeli kendaraan atau mau membeli rumah atau untuk usaha, itu kita ada akad-akad syariahnya gitu. Gitu. Lalu ada nggak sih program menarik, program unggulan yang dipunyai Bank BJB Syariah ini? Di bank syariah itu ada satu program itu namanya pembiayaan kepemilikan emas. Ini nggak ada di bank-bank konvensional lainnya, di bank-bank ada di bank syariah. Jadi kita bisa membeli emas yang biasanya dalam bentuk PLKM ya. Itu sifatnya dicicil, setiap bulannya cicil, nanti bisa dapat emas. Itu kan masih untuk investasi ya. Jadi pada saat misalnya udah lunas nih, si emasnya itu dimiliki oleh nasabah, pada saat dia ada keperluan atau kebutuhan lain, itu bisa digadai juga di sini. Jadi kita ada bagian gadai juga ya. Emas itu digadai bisa 3 bulan, 6 bulan. Dengan akad syariah sistemnya kita pakai akad kord gitu ya. Jadi si nasabah cuma bayar sewanya aja, sewa tempat untuk si emas itu. Jadi setelah dia ada uang lagi bisa dilunasin emas ini kembali. Tadi sebenarnya bilang ada pegadaian juga di Bank BJB Syariah. Betul. Itu ada bunganya nggak? Enggak, jadi kita sifatnya si emasnya itu yang biaya simpannya aja. Jadi misalnya kebutuhannya 5 juta, kita kasih nih, dia mau berapa bulan, misalnya 3 bulan. Dia cuma tetap mengembalikan si 5 jutanya itu. Tapi ada biaya sewa emas yang kita disimpan di sini, kita ada safety box ya. Itu nanti biaya itu ada biaya per bulannya berapa. Di situ sih. Jadi nggak ada kelebihan dari pinjaman si emas itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira dalam transfer uang ke BJB minimal atau maksimalnya kira-kira berapa? Kalau transfer tuh minimal tuh 10.000 bisa. 10.000 bisa. Kalau untuk maksimalnya satu hari itu sekitar 21 juta. Tapi kalaupun itu untuk mobile banking ya, kalau untuk nasabah datang itu kita ada clearing, ada FTGS. Dia satu hari sampai juga. Cuma kalau si FTGS jumlahnya di atas 500 juta ke atas itu biasanya pakai FTGS, di bawahnya pakai clearing. Oh, maaf, FTGS itu apa Pak? FTGS itu real time gitu. Jadi FTGS itu dia langsung hari itu juga sampai. Nah biayanya sekitar 35.000 itu langsung tuh sampai. Sedangkan kalau clearing biasanya 1 harian, jadi dia sifat prosesnya agak panjang kalau clearing, proses FTGS langsung. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira dari kartu ATM BJB masa aktifnya berapa lama Pak? Masa aktif ya? Kalau kartu ATM ya? Ya. Kalau kartu ATM itu sendiri selama dia digunakan ya, maksudnya ngecek, transfer atau sekedar pembayaran kartu ATM digunakan terus, dia aktif terus. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau misalnya menabung di ATM BJB, bunga yang akan ditanggung dalam sebulan kira-kira berapa Pak? Jadi kalau di sini macam-macam sih, ada dua pola ya kalau di syariah tuh. Yang pertama tabungan wadiah. Jadi wadiah itu dia nggak dapat apa-apa nih. Misalnya kamu nabung 1 juta, setiap bulannya itu nggak bakal nambah, tetap aja 1 juta. Sifatnya hanya titipan di kita. Nah, atau bisa juga mudharabah. Mudharabah itu ada bagi hasilnya. Bagi hasilnya itu dari keuntungan bank yang nanti dirata-ratakan ya. Jadi kalau jumlahnya itu sih nggak bisa disebutkan. Jadi pada saat nanti buka tabungan, baru tuh kita dapat sekian persen setiap bulannya, setiap tahunnya, tergantung dari laba dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau bunganya sih nggak ada. Terus dengan adanya kartu ATM BJB ini apa saja sih yang bisa dilakukan? Kalau untuk kartu ATM ya, jadi karena kita kan BJB Syariah, memang ATM-nya nggak sebesar BJB konven, tapi kita udah menggunakan sistem yang si ATM kita ini bisa digunakan di mana aja. Jadi kayak misalnya belanja di Indomaret atau di merchant-merchant tertentu, kita udah kerjasama sama si ATM bersamanya, Visa. Itu udah, kan memang ada kena biayanya 6.500 ya. Tapi khusus untuk nasabah yang gajinya di sini, di BJB Syariah. Jika kartu ATM hilang, apakah bakal ada biaya dalam pembuatan ganti kartunya? Kalau untuk ATM ya, selama kalau tadi untuk tabungan harus pakai itu ya, surat keterangan kehilangan ya. Kalau ATM itu selama si data dirinya ada, terus buku tabungan ada, dia cukup datang aja sih ke kantor. Biasanya tuh kena biaya sekitar 10.000 ya kalau nggak salah ya. Kan kadang suka keton, ATM tuh ada yang keton di tempat lain atau hilang atau rusak, biasanya sih kena biaya sekitar 10-20.000. Atau malah sekarang bisa
udah mulai bisa via email juga bisa gitu. Udah mulai nggak harus datang juga nasabah. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan kami. Ya, Selesai sudah saya mudah-mudahan ini ya apa namanya jawabannya bisa dipahamin sama teman-teman gitu, karena kalau bicara saya mah lumayan panjang.